Oke, bismillah, kita mulai karena ngaji filsafat, kita belajar filsafatnya. Oke, kita masuknya pakai keyword passwordnya. Untuk paham Ronggowarsito, sebenarnya keywordnya bagi saya ada 3 hal. Yang pertama, kewaskitaan, kesatuan dan laku. Dan yang ketiga, perputaran nasib, atau kalau di Jawa disebut cokro manggilingan. Jadi ini khas. Kewaskitaan itu tidak perlu diragukan lagi. Ronggowarsito itu orang yang waskito. Waskito itu sebenarnya bisa ada beberapa klasifikasi. Orang yang wawasannya sangat luas itu bisa waskito. Waskito itu ngerti apa yang terjadi besok. Misalnya kalau dilihat dari hawanya kayak gini, mungkin 3 jam lagi hujan akan turun. Itu tidak dari ilham, tapi kalau di Jawa namanya ilmu titen. Jadi kewaskitaan itu tidak harus kamu dapat wahyu atau ilham. Jadi kewaskitaan itu tidak harus kamu iso moco. Itu kan sama, membaca masa depan. Ora suwe mesti meteng kuwi. Itu waskito juga kan, tapi tidak karena dapat ilham. Kalau orang Jawa ada dimensi waskito yang bukan karena laku, namanya ilmu titen. Kayak kamu punya teori, sumuk banget ya ini mesti mau hujan. Itu ilmu titen, biasanya begitu. Meskipun ya nggak mesti hujan, kadang-kadang dapat sumuknya aja, hujannya enggak. Nah itu waskito. Kalau bahasa Inggrisnya biasanya disebut clairvoyance. Clair itu clear, jelas. Voyant itu penglihatan. Jadi dapat penglihatan yang jelas. Nah, bagi orang-orang tertentu memang bisa membaca masa depan, meskipun kadang-kadang wujudnya hanya isyarat-isyarat. Isyarat itu yang dia terjemahkan. Jadi itu kewaskitoan. Yang kedua, ciri khasnya Ronggowarsito adalah kesatuan. Nanti ini bahkan puncak ajaran ketuhanannya agak mirip dengan Hamzah Fansuri dan kawan-kawan, wahdatul wujud. Dan yang kedua, laku. Jadi dimensi pengetahuan itu hanya berguna kalau berdasarkan kesatuan dan laku. Laku itu dijalankannya, kesatuan itu tujuan akhirnya. Jadi kalian punya ilmu apapun tidak ada gunanya kalau tidak dijalankan dan kalau tujuannya bukan Tuhan, bukan Allah. Belajar ilmu apapun, apakah itu fisika, matematika, biologi, apalagi filsafat, tafsir, dakwah, tarbiyah, dan macam-macam. Jadi harus ada dimensi lakunya. Dimensi laku itu berarti ada dampak praksisnya, tidak sekedar teori. Ya ada gunanya numpuk pengetahuan di kepala yang tidak relevan dengan hidupmu sehari-hari. Buat apa? Segala yang mubadir itu temannya setan, termasuk ilmu yang mubadir. Maka ilmumu nggak boleh mubadir. Tidak ada gunanya kalian apal kitab, apal hadis, bahkan apal Quran, kalau perilakumu tidak mencerminkan yang kamu apalkan. Maka katanya orang Jawa, ngelmu itu kelakone kanthi laku. Harus ada lakunya. Dan laku itu tidak ada gunanya kalau tujuan akhirnya bukan Allah, bukan Tuhan. Jadi ilmu apapun yang kita miliki harusnya bisa bikin kita semakin dekat sama Allah. Kalau enggak, ada yang enggak beres. Dan itu prinsip kalau di semua ajaran kebatinan, termasuk Ronggowarsito, termasuk ajaran tasawuf. Jadi keyword kedua, kesatuan dan laku. Keyword ketiga, cokro manggilingan. Cokro manggilingan itu biasanya gambarnya roda. Di Jogja ada taman bermain yang baru itu, yang Sindupak itu, yang biang lala besar itu kan namanya cokro manggilingan.
mentang-mentang ada di Jogja. Jadi Cokro Manggilingan itu bahwa hidup itu berputar. Hidup itu kadang di atas, kadang di bawah. Filosofinya kayak roda. Tidak ada kesenangan yang abadi, tidak ada kesedihan yang abadi. Kalau dalam bahasa Islam, hidup itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Muter, tidak statis. Maka kamu tidak boleh putus asa kalau pas kalah, juga tidak boleh euforia menang-menangan seolah-olah dunia milikmu kalau kamu pas menang. Hidup itu seperti orang pingsut itu tos-tosan. Jempol menang kalau lawan orang, tapi orang kalah. Orang menang kalau lawan kelingking tapi menang kalau lawan kaca, terus jadi muter. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu Cokro Manggilingan namanya. Nanti kalau menurut tokoh Jawa yang lain, Ki Ageng Surya Mentara, orang kalau ingin menaklukkan Cokro Manggilingan, syaratnya satu, dia harus bisa Triwikromo. Triwikromo itu menguasai 3 dimensi. Yang pertama masa kini, yang kedua masa lalu, dan yang ketiga masa depan. Maksudnya apa? Yang kamu alami sekarang itu akibat dari masa lalu. Kalau ingin menguasai masa depan, yang masa kinimu harus bagus. Nanti dampaknya di masa depan bagus. Jadi kuasai 3 ini. Kalau masa kini pingin enak, masa lalunya harus bagus. Kalau masa depan pingin enak, masa kininya harus bagus. Itu namanya Triwikromo. Kalau di wayang, orang yang bisa melakukan Triwikromo itu dia akan jadi maharaksasa. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Kayak ceritanya Krishna itu kan. Krishna itu kan waktu mau perang Bharatayuddha, dia dilecehkan oleh Duryodhana dan kawan-kawan. Akhirnya marah, keluar ke alun-alun. Kalau di Jawa Triwikromo, dia jadi raksasa besar luar biasa. Tidak ada yang bisa menaklukkan. Satu-satunya yang bisa menaklukkan nanti kalau di wayang Bathara Narada. Narada itu asistennya dewa yang dia turun terus mengingatkan, Krishna, tugasmu bukan itu. Itu Triwikromo. Jadi orang yang bisa menguasai 3 zaman, dia akan jadi raksasa, tidak ada yang bisa mengalahkan. Kalau kalian memahami Cokro Manggilingan, kalian tidak bisa kalah. Tidak ada yang bisa bikin kalian sedih, tidak ada yang bisa kalian gembira luar biasa. Biasa aja. Senang dan susah itu biasa. Tidak perlu terlalu diambil hati. Wong hidup ini memang kadang di bawah, kadang di atas. Kalau lagi sumpek, berarti sekarang sedang di bawah. Kalau lagi seneng, berarti sekarang sedang di atas. Asal hati-hati, jangan sampai rodanya rusak. Kalau rodanya rusak, kalau kamu di bawah terus. Tidak bisa muter lagi. Iya, jadi roda rusak itu apa? Berarti harmoni alam sudah rusak. Manusia nggak bisa lagi memayu hayuning bawono. Kalau yang jahat-jahat kok buahnya enak terus, untung terus, itu berarti rodanya rusak. Kalau yang baik-baik dapat jatah sumpek terus, itu berarti rodanya rusak, jalannya nyeleweng. Harus ada yang meluruskan. Oke, cuma jangan takut, di filosofinya kejawen, filosofinya sufi, selalu akan ada orang yang diutus oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk meluruskan roda, untuk membandani roda. Zaman dulu mungkin nabi-nabi, kalau sekarang mungkin para wali, para ulama. Oke, jadi belajar Ronggo Warsito harus kenal Cokro Manggilingan. Nanti kan Cokro Manggilingan itu ada zaman rusak namanya Kolotidho, terus diganti zaman Kolosubo, zaman enak, nanti rusak lagi, ganti lagi. Itu namanya Cokro Manggilingan. Di sebagian besar karyanya logika Cokro Manggilingan yang dipakai oleh Ronggo Warsito. Jadi dia seorang yang wasito, bisa membaca masa depan,
Dia orang yang sudah tamat melakukan laku dan mengalami kesatuan dalam hidupnya, dan juga punya filosofi hidup cokro manggilingan. Itulah nanti dasar semua pemikirannya Ronggo Warsito.